Shalom saudara sekalian, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Saudara, saya mengharapkan saudara membaca ayat 1 sampai dengan 21-nya, karena pada bagian ini saya akan membacakan beberapa bagian saja. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya, ini adalah awal daripada Samuel mendengar panggilan Tuhan, dan Tuhan berbicara secara langsung kepada Samuel. Imam Eli yang seharusnya peka akan suara Tuhan sudah tidak peka lagi. Walaupun dia sehari-hari adalah pekerjaannya imam, tetapi dia butuh waktu sampai 3 kali baru dia peka itu adalah panggilan Tuhan. Pesan yang disampaikan Tuhan kepada Samuel adalah Tuhan pasti akan menghukum keluarga Imam Eli, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Walaupun mereka memberikan persembahan korban perdamaian ataupun korban penyesalan, tidak bisa lagi ditawar-tawar, kata Tuhan. Nah, berbanding terbalik dengan Samuel. Samuel tak membiarkan firman Tuhan itu sia-sia. Jadi dia bertumbuh dan bertumbuh itu karena dia tidak pernah menyia-nyiakan firman Tuhan. Efeknya, ia semakin dikenal sebagai nabi Tuhan melalui firman yang Samuel lakukan. Jadi bukan karena seperti Hofni dan Pinehas, anaknya Imam Eli, bahwa mereka menjadi imam ataupun nabi karena keturunan bapaknya imam, dia jadi imam karena bekerjanya di Bait Allah begitu. Tapi kalau Samuel enggak, yang memantaskannya Samuel untuk menjadi nabi Tuhan adalah karena dia melakukan firman-Nya. Ini luar biasa, ini berbeda sekali dengan kedua anak Imam Eli. Tuhan meninggikan Samuel. Nah, saudara, di sini luar biasa bagi saya. Jadi Samuel itu bukan ditinggikan oleh karena reputasinya semata-mata, tetapi juga karena ini adalah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Samuel. Nah, saudara, ini menjadi kekuatan kita sebenarnya, saudara. Bahwa ketika hidup kita ini tidak menyia-nyiakan firman Tuhan yang kita dengar dan kita berusaha untuk melakukannya, do the best, maka ketahuilah kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Namun ketika hidup kita ini tidak lagi saudara-saudara untuk peduli dengan firman Tuhan, boleh dikatakan seperti menyia-nyiakan begitu, mengabaikannya, maka ketahuilah hidup kita akan semakin turun dan semakin turun dan semakin turun. Saudara, kita bisa melihat Samuel, bagaimana Tuhan meninggikan dia, memantaskan dia sebagai nabinya karena dia melakukan firman Tuhan. Saudara, ketika kita ingin hidup kita, derajat kita, martabat kita ya, kadang-kadang ingin naik begitu ya, ingin dianggap baik gitu, seringkali kita melakukannya dengan cara-cara dunia, yaitu apa? Kita kerja keras, mendapatkan uang, mendapatkan kekuasaan, sehingga orang memandang harkat dan martabat kita naik. Tetapi berbeda dengan Samuel. Ketika hidupnya taat akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan meninggikan dia. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita merasa diri kita rendah, merasa diri kita lagi di bawah, maka yang bisa meninggikan itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah meninggikan, pasti kita ditinggikan.
Tetapi kalau kita sudah tinggi dan Tuhan ingin merendahkan kita, Dia pasti akan lakukan. Ketika hidup kita menyanyiakan firman Tuhan, maka bersiaplah, Tuhan akan merendahkan kita. Tetapi ketika hidup kita benar-benar memanfaatkan, menggunakan firman Tuhan, maka kita pasti ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita pada hari ini.